Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, ini adalah video yang udah di request akhir-akhir ini karena Something baru aja mengeluarkan produk makeup baru nih, yang namanya adalah Cover Blur Pro Filter Breathable Cushion. SPF-nya ada 40 PA++++. Yes, ini adalah cushion terbarunya dari Something yang aku juga udah penasaran banget mau coba. So, waktu kemarin mereka launch di tanggal 25, aku langsung order. Secara untuk Something yang series Human itu favorit aku karena dia awet dengan finish yang masih natural. Kayaknya sih kalau dari namanya dia bakal lebih mengcover ya. So, pastinya bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari packaging, tekstur, sampai hasilnya seperti apa dipakai di wajah aku, plus tes ketahanannya ya. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku harus bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari detail packagingnya dulu nih. Kalau dilihat dia warna ungu seperti ini ya. Dan di bagian depan ada nama produknya Something Cover Blur Pro Filter Breathable Cushion SPF 40 PA++++. Kalau dia sih di sini Pro Filter ya, jadi mungkin akan semacam kayak pakai filter yang teksturnya masih ringan juga. Nanti kita akan lihat waktu dipakai di wajahku kayak gimana. Di sini sih aku pakai shade-nya adalah W01 Bijok. Jadi sebenarnya kan memang dari dulu tuh untuk yang series Human aku pakainya juga Bijok. Jadi aku beli itu. Dan kemarin waktu aku nyobain yang Cashew itu kan agak lama-lama itu kan oksidasi ya. Hasilnya masih lebih fresh yang Bijok, so aku beli yang Bijok lagi. Tapi setelah aku udah beli, aku tuh kayak lihat beberapa review yang bilang kalau ini tuh shade-nya agak sedikit lebih terang daripada yang lama, tapi lama-lama nanti dia akan menyesuaikan sih sama warna kulit. So semoga aja nanti tetap bagus ya hasilnya di wajah aku. Udah gitu kalau aku lihat detailnya lagi di bagian belakangnya nih ada tulisan One Tap, Cover, and Blur. Jadi dalam satu kali tap-tap nanti coveragenya bakal bagus, ngeblurin pori mungkin ya. Di sini ada klaimnya juga, nanti akan aku bahas sambil diaplikasikan di wajah. Dan detail ingredientsnya, seperti biasa ya, untuk komposisinya aku selalu zoom. Buat kalian yang penasaran nih, untuk bahan-bahannya tuh apa-apa aja gitu. Karena ada juga kan dari antara kalian yang mungkin nggak cocok dengan ingredients tertentu. Udah gitu detail bawahnya ada expired date sampai di tahun 2028. Tapi setelah udah dibuka, masa berlaku cushion ini sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Untuk produknya Something, karena ini salah satu brand lokal, udah pasti dia halal. Ada nomor BPOM-nya juga dan animal test free, berarti kayak vegan gitu ya. Pastinya nggak perlu dipertanyakan lagi, aman buat dipakai. Kalau aku lihat, ternyata di sampingnya ini masih ada beberapa klaimnya yang dia menyebutkan ultra lightweight, berarti ringan ya. High coverage, coveragenya nampol, udah gitu breathable and stay all day. Ringan dan bakal stay sepanjang hari. Yes, nanti semuanya pokoknya akan kita buktikan saja ya di review aku kali ini. Dan sekarang untuk packaging dalamnya, ini rada beda ya dari cushion-cushion Something yang sebelum-sebelumnya. Karena dia bentuknya bulat seperti ini. Dan bagian depannya tuh agak doff glossy gitu loh, percampuran, jadi nggak terlalu glossy banget. Dengan full warna ungu, ada nama produknya di sini. Dan di bagian belakang pastinya keterangan-keterangan produk. Nama shade-nya, klaim produknya, udah gitu ada expired date sama masa berlaku. Yes, aku selalu mengapresiasi ya kalau di sini tuh ada expired date sama masa berlakunya. Karena kalau misalnya box ini udah hilang, kita masih bisa cek di packagingnya seperti ini. Untuk netanya sendiri sepertinya lebih sedikit dari yang biasanya ya, ada 12 gram. Harganya sih kemarin aku beli kayak sekitar 160 atau berapa ya, nanti detailnya akan aku tulis aja. Ya, di sini ada harga terupdate-nya juga. So, seperti biasa kalau kalian pengen tahu harga terupdate, bisa cek link di kolom deskripsi karena aku udah cantumkan juga. Untuk di bagian dalamnya, sama kayak cushion biasanya, udah pasti ada kaca yang masih tercover dan juga puff-nya. Puff-nya di sini udah sama dengan yang versi baru dari Human ya, yaitu bentuknya teardrop seperti ini. So, ini aku sangat suka karena lancip presisi sehingga ngebantu banget mengaplikasikan di area-area sempit wajah aku. Dan teman berbasa-basi lagi, sekarang aku akan kasih tunjuk cara pengaplikasiannya ya. Ini udah aku pakai di wajah aku. Emang kelihatannya tuh flawless dan berasanya masih ringan.
Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan seperti biasanya ya, sebelum aku pakai, aku selalu kasih tunjuk kondisi bare face-nya seperti ini kalau aku zoom. Ini kebetulan banget lagi ada bekas jerawat nih baru beberapa hari yang lalu, lumayan gelap. Area bawah mata juga beberapa imperfection yang ada di pipi. Langsung aja, ini udah lumayan aku zoom ya biar kelihatan jelas. Dan aku akan pakai si cushionnya Something Cover Blur ini. Dengan shade-nya tadi W01 Bijok ya, seperti yang aku bilang. Semoga tidak terlalu terang. Mengingat kemarin aku juga lihat Abel Cantika bilang agak terangan dari biasanya ya, walaupun oksidasi nantinya. Udah aku lepas untuk plastiknya, dan ini bagian puffnya juga aku kasih tunjuk lagi. Nyaman, empuk, bentuknya teardrop. Suka sih aku sama puffnya Something ini. Langsung aja akan aku pakai kayaknya sisi kiri dulu ya, karena di situ yang ada bekas jerawat kehitaman. Ini bakal aku lepas dulu. Kok agak susah ya. Oke, sudah. Dan waktu aku lihat agak shock sih, emang kayaknya warnanya cukup terang dari Bijok yang biasa aku pakai. Ya sudah, tidak bisa mundur lagi, langsung akan aku pakai. Nih, aku akan tap dulu, 1 kali tap, pengambilannya lumayan banyak keangkat di ujung. Sekarang saatnya kita membuktikan nih, dari klaimnya tadi kan dia bilang one tap cover and blur. Wow, 1 kali tap, tenang, kita bisa blend dulu. Dia warnanya sih masih lebih kekuningan, tapi memang ya lumayan terang dibanding skin tone aku. Cuman kita akan lanjut ratakan dulu nih, buat tahu nanti kita buktikan ya seperti apa. Karena klaimnya dia bilangnya adalah deliver high coverage like a pro filter to cover imperfection and blur pores. Oke, langsung kita buktikan dalam beberapa kali tap ya. Apakah memang benar di zoom aja? Wow, ini pori-pori aku yang kanan masih kelihatan dan glowy-glowy. Sisi kirinya udah smooth banget dan coveragenya nampol ya di situ. Kalau dilihat tuh dia memang bisa ngeblurin pori-pori dengan coverage yang cukup tinggi tuh. Kita akan coba di area kegelapan bekas jerawat aku ini beberapa kali tap-tap-tap. Aku masih belum ambil pakai sisa yang tadi dan ya nggak bisa berkata-kata sih. Coveragenya emang nampol, aku nggak lebay karena kalian bisa langsung lihat sendiri aja di situ. Dia bener-bener langsung mengcover tadi yang kegelapan bekas jerawatnya. Dan finishnya sih secara kelihatannya cukup matte ya ini di wajah aku. Tapi nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Yang pasti di bagian noda kehitaman ini bagus bisa nutup. Lanjut, aku belum ambil lagi. Aku coba aplikasikan di sekitaran dahi aku, tap-tap-tap ya. Di situ tuh aku harus bener-bener ngetapnya nempel karena kan aku super keringetan. Kalau kalian udah ngikutin channel aku lama pasti tahu. Dan yes, cahaya matahari kembali bener-bener terang. Ya udah seperti biasa ya. Nanti kita akan tunggu sampai cahayanya normal baru aku kasih tunjuk untuk detailnya. Sejauh ini aku belum ambil lagi, ini coveragenya emang oke banget ya. Rada beda sepertinya sama yang human atau yang satunya lagi, aku lupa namanya apa, yang ungu. Karena menurut aku ini tuh kayak lebih nampol aja tuh, before afternya aja kalian bisa langsung lihat ya. Dan ini aku belum ambil lagi. BTW aku akan langsung zoom aja di sekitaran sisi wajah aku yang kiri. Wow, nih kalian bisa langsung lihat before afternya. Bagian yang belum dipakein masih kelihatan pori glowy-glowy, yang sudah dipakein itu kayak langsung matte dan smooth, bener-bener bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku. Nih untuk detailnya seperti itu. Walaupun ya di sini warnanya cukup agak terang, tapi kita akan lihat nanti seperti apa setelah udah ngeset. Dan kalau aku perhatikan sih ini bukan yang matte banget ya, kayak ada sedikit glow. Jadi sesuai dengan klaimnya juga, dia menyebutkan radiance finish with lightweight and breathable feels. Show ini sih kalau aku rasakan memang ringan ya. Oke, sekarang aku akan lanjut aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Yes, aku akan tap lagi dan pakai tuh noda-noda gelap yang ada di pipi aku. Di situ kan lebih kayak gede-gede gitu. Kalian jangan ngedip, langsung aja dilihat di situ bener-bener wow, langsung nutup dong tuh detailnya ya. Dan sebenarnya ini memang untuk aplikator yang teardrop ini bener-bener ngebantu waktu pengaplikasian di area bawah mata dan lipatan-lipatan hidung aku.
Jadi kayak bener-bener lebih detail sih menurut aku ya. Bener-bener coveragenya aku amazed banget sih. Ini sih kayaknya untuk coveragenya hampir mirip makeover yang Sing Matte kemarin ya. Kayak langsung full gitu dalam beberapa kali tap-tap-tap. Finishnya juga matte tapi masih ada sedikit glow-nya. Dan nanti aku bakal kasih tunjuk detailnya setelah aku udah selesai pakai ya. Seperti ini hasilnya, sedikit akan aku zoom di bagian noda aku yang kegelapan. Di situ sepertinya masih sedikit nampak walaupun udah tersamar banget sih menurut aku. Jadi aku akan kasih sedikit lagi biar kayak lebih nampol lagi coveragenya. Karena ya menurut aku sih ini cukup bagus untuk bisa menutup noda-noda yang gelap. Biasanya tuh agak susah gitu loh. Kalau noda kemerahan sih kebanyakan cushion bisa langsung cepet cover. Tapi noda gelap itu butuh effort. Dan aku udah selesai nih mengaplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku. Dari jauh emang kelihatan kayak ada radiance-nya kayak glowy gitu. Dan di sini sih semoga aja nanti warnanya cukup bisa sama ya setelah udah dipakai lama. Karena aku coba nih untuk tes oksidasinya ternyata memang lumayan. Kalian bisa langsung lihat aja di tangan aku swipe ya. So nanti kita akan lihat setelah dipakai lama seperti apa. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk hasil before afternya seperti apa di wajah aku. Kelihatan di after bener-bener dia bisa meratakan warna kulit aku. Mengcover imperfection dengan full coverage sesuai dengan klaimnya. Udah gitu juga ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung aku. Kelihatan lebih smooth ya. Finishnya memang agak glow karena dia sudah disebutkan di klaimnya skincare infused. Kalau aku lihat sih di ingredientsnya ada titanium dioxide. Udah gitu ada sodium hyaluronate, ceramide-nya juga. Itulah kenapa walaupun dia finishnya tuh lebih ke matte, tapi kayak masih terhidrasi gitu ya di bagian kulitnya. Finishnya hampir mirip yang human, tapi beda di coveragenya sih. Ini bener-bener full coverage banget. Karena memang dia agak glow, aku tetap akan tunggu sampai bener-bener nge-set di sini. Seperti biasa, aku kipas-kipas biar cepet aja. Dan setelah udah aku tunggu, aku coba tap-tap menggunakan tisu ya di sini, belum aku kasih apa-apa. Dan ternyata, yes, minim dong transfernya. Tuh, kalian bisa langsung lihat di tisunya. Ada, tapi kayak tipis banget gitu. So, karena memang tipe kulit aku normal to oily, aku tetap akan set menggunakan bedak. Seperti biasa menggunakan Rose All Day dari Liss Loose Powder. Ini tuh translucent powder, jadi aku akan kasih tipis-tipis aja di sekitaran T-zone aku. Ini pertama di sisi kanannya dulu ya, aku tap bedaknya. Dan kalau kalian bisa lihat, akan aku zoom di sini. Memang dia tuh lebih matte, tapi kayak perbedaannya nggak terlalu mencolok sama sisi kirinya. Karena memang efek ngeblurin porinya tuh ada banget di situ, jadi nggak mencolok perbedaannya bahkan setelah di set menggunakan bedak. Oh ya, karena memang ini tuh udah full coverage, saran aku sih kalau misalnya kalian mau set menggunakan bedak, pakai bedak tabur aja kayak gini dan tipis-tipis aja, biar nggak kelihatan dempul nantinya. Aku akan lanjut di sekitaran T-zone, udah gitu swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Dan sampai di tahap ini sudah jam 11.29 atau setengah 12 siang ya. Pastinya aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa flawless matte makeup ala aku tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter. Tadi aku set sedikit menggunakan bedak di sekitaran T-zone. Dan kalau aku zoom beneran ini smooth banget ya. Bahkan sebelum di set bedak dia udah ngeblurin, mana coveragenya juga nampol banget. Dan rasanya di wajah aku memang ringan walaupun kayak bukan yang senatural itu ya. Karena dia full coverage. Kelihatan kalau kita pakai sesuatu di wajah. Dan karena memang baru aku pakai di hari ini, seperti biasa untuk tes ketahanannya bakal aku update di akhir video aku ngapain aja. Pastiin tonton video aku sampai habis ya, buat tahu nih kesimpulan akhirnya ini cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian tim gercep yang udah nyobain cover blurnya, bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Sebutkan juga ya tipe kulit kalian biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku akan tes ketahanan. Update yang pertama ini aku masih di rumah aja ya. Jadi pemakaiannya tuh baru sekitar 2 jaman. Kondisi di wajah aku masih kelihatan flawless menurut aku. Dan di situ secara kelihatannya lipatan hidung aku belum berminyak, hanya di ujung hidung aja tuh yang agak mulai glow.
So, sejauh ini belum kena apapun, di rumah aja masih aman ya. Sekarang seperti biasa aku akan tes jalan-jalan. Kebetulan beberapa hari di Jogja lagi panas banget. So, emang saatnya ngetes pakai masker panas-panasan naik motor seperti ini. Jadi ini aku lagi cari makan siang di salah satu ayam baru di Jogja nih. Udah ada yang cobain belum? Aku akan sekalian update, sudah jam 3-an ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya ini di hidung aku kayak udah mulai crack gitu ya di lipatannya. Padahal tadi aku baru kayaknya nggak selang lama dari rumah. Dan nanti aku akan update lagi karena di sini pencahayaannya kurang ya. Dan sekarang aku ini habis nonton sebenarnya. Setelahnya cari makan lagi ya karena ini udah malam. Sekalian aku selalu nge-spill makanan di sini tuh yang enak banget kalau kalian suka Korean food. Udah cobain belum? Gimbapnya ini juga enak loh. Tapi karena memang ini tes ketahanan wajah, langsung aja akan aku update lagi. 7:30 nih, pakainya 8 jam. Di sini pencahayaannya sih lebih bagus dan aku tuh merasa udah kelihatan tuh di situ luntur-luntur di sekitaran hidung aku, bahkan yang di hidung atas tuh kayak ngelopek gitu. Nih, bekas jerawat aku yang tadi kehitaman juga sudah mulai terlihat karena emang aku udah keringetan, berminyak juga di sekitaran T-zone-nya. Terus ini aku langsung update ya, tiba-tiba udah di rumah aja, pakainya total 10,5 jam. Wow. Langsung aja bakal aku buka maskernya dan di sini kelihatan kalau dia nempelnya lumayan banyak di sekitaran T-zone. Dan aku bakal langsung zoom aja wajah aku. Di sini secara kelihatannya yes, dia sudah luntur tuh di hidung aku. Lipatan hidung berminyak banget, agak nge-crack, dan di dagu aku tuh bekas jerawat aku udah kelihatan. Iseng-iseng aku swipe dan keangkat dong. Kalian bisa langsung lihat, nggak cuman bedaknya, tapi kusennya juga keangkat. Udah gitu di sekitaran dagu aku kalau di swipe juga udah ngegeser. Pokoknya udah lumayan berminyak banget ya, pakainya sekitar 10 jam. Sekarang aku akan kasih tunjuk di dahi aku karena aku juga keringetan. Sebenarnya itu juga udah luntur. Masih ada sih nempel di sekitaran alis aku. Aku rada salpok di area bawah mata aku tuh sedikit kering menurut aku ya. Mungkin karena di saat menggunakan bedak aku nggak tahu. Di pipi aku sebelah kiri masih aman, tapi pipi kanan aku tuh kayak udah berkurang juga coveragenya nempel di masker. So ya, overall ini di T-zone aku sudah parah pemakaian sampai malam seperti ini. Kesimpulannya adalah yang Something Cover Blur ini buat aku yang tipe kulitnya normal to oily, sebenarnya kurang awet kalau misalnya aku berkeringat dan berminyak. Dipakai panas-panasan gitu kayak auto udah luntur gitu loh. Kalian bisa lihat kan tadi. Padahal itu aku pakainya kayak sekitar baru 3 jam. Tapi kalau misalnya tipe kulit kalian itu lebih ke normal to dry atau normal, mungkin nggak masalah ya pakai cushion ini. Kalau aku sepertinya perlu dikasih primer atau setting spray. Aku sih masih lebih suka yang Something Human Under Control kalau mau dipakai hari-hari ya. Menurut aku sih untuk yang Cover Blur ini 3-4 jaman odor itu udah maksimal ya. Selanjutnya pasti udah lumayan luntur sih menurut aku. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba? Komen-komen di bawah.